Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dah. Oke, semuanya dibuka kitabnya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanal kitab al-alama al-muqtadi nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ashabihi wa sallam wa ibadillahi salihin wa la hajatin hadil hajat ma'had nurul ilmi ma'hadan mubarakan nafi'an ma'suman ila yaumil qiyamah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka awal ya. Kita akan kaji syarah Tangkihul Qaul ya. Al-hadith ya, al-hadith ya. Fi syarhi lubabil hadith. Yang nyarahin ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya. Dan beliau mensyarahi set Lubabul Hadis ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini ya, kitab tentang hadis, tentang hadis ya. Jadi kita jangan walaupun nanti sebagian hadis ini hadis dhaif, tapi bisa untuk fadhailul amal ya, untuk bisa diamalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau segala puji adalah milik Allah SWT. Allazi ja'ala, yang telah menjadikan Allah ahaditsan nabi, hadis-hadis Nabi, al-Mustafa, yang terpilih, fil ihtida'i, tadi sebagai petunjuk, mislan nujum ya, layaknya bintang. Wa asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, tiada ilah atau tiada Tuhan selain illallah, selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulnya Allah, utusannya Allah. Yang mana alladzi a'tahu, yang mana Allah telah menganugerahi ya, memberikan, menganugerahi asrarul ulumi, rahasia ilmu. Wassalatu wassalamu, salawat serta salam semoga ala afdali khalqihi ya,
senantiasa terlimpahkan kepada makhluk yang paling baik atau makhluk terbaik, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad al-mab'uthi yang diutus bil mu'jizati, dengan membawa berbagai mu'jizat, wa ala alihi, serta keluarga, atas keluarga Nabi, masabihiz zalati, yang menjadi masabih, lampu-lampu, lentera-lentera petunjuk, wa ashabihi, dan sahabat Nabi anjumil hidayati, ya layaknya bintang-bintang yang memberikan petunjuk. Dah, amma ba'du, aslinya amma ba'dahu, ya. Amma ba'du, selanjutnya, fahada syarhun, kitab ini adalah syarah, kitab penjelas. Syarah itu kitab penjelas ala lubabil hadis, terhadap kitab lubabul hadis. Milik siapa? Asy-Syaikh al-Alamah al-Fahamati Jalaluddin Ibnul Alama Abi Bakrin As-Suyuti. Beliau Asy-Syaikh An-Nawawi, ya, membuat syarah, ya, penjelas terhadap kitab Lubabul Hadis milik seorang ulama, alim ulama, ya, al-fahama, ya, yang cepat memahami ilmu. Siapa? Jalaluddin Abdurrahman Jalaluddin bin Al-Alama Abu Bakar As-Suyuti. Jadi Lubabul Hadis karangan Asy-Syaikh Imam As-Suyuti atau Abu Bakar As-Suyuti. Tawamadahullahu birahmatihi, ya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya, waskanahu, dan menempatkannya, fasiha jannatihi, yaitu ke dalam surganya yang luas. Samaituhu, kemudian beliau menamakan kitab ini Tanqihul Qauli, yaitu kitab Tanqihul Qaul. Al-hadis, hadis itu yang membersihkan dari hal-hal yang tidak patut, dari kalam yang memuat dorongan, ya, fi syarhi lubabil hadis, dalam menjalankan kitab Lubabul Hadis, ya. Oke. Jadi kitab Tanqihul Qaul ini kita akan bahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Selanjutnya wallaha muallaq ke apa namanya? Ke tahammadu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wallahi, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as'alu, aku meminta, Asy-Syaikh An-Nawawi aj'alahu, semoga agar menjadikan kitab ini khalisan, ya, dengan kemurnian liwajhil karim, yaitu kepada yang maha mulia, ya, wasababan, dan menjadi sebab lil fauzi, untuk memperoleh kenikmatan bi jannatin naim, yaitu surga-surga penuh kenikmatan. Wa ayyakhtima li kitabihi, ya. Dan Asy-Syaikh Nawawi
mengakhiri kitabih penulisannya dengan bil khairin kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ketahuilah annal ba'itha, ya, bahwa sesungguhnya yang mendorong fi kitab hadha syarhi, untuk menulis kitab syarah ini, yaitu hajatul muhtajin, adalah adanya kebutuhan orang-orang yang memerlukannya, ilahi, kepada kitab syarah ini. Wa inna hadzal kitab, sesungguhnya kitab ini kasirun tahrifi, ya, banyak yang disimpangkan dari aslinya, wa tasrifi, dan dibelokkan li'addami syarhi alaihi, karena tidak adanya kitab yang menjelaskan. Makanya banyak orang yang salah paham akan kitab Lubabul Hadis. Makanya beliau Asy-Syaikh An-Nawawi memberikan atau membuat penjelasan syarah tentang Lubabul Hadis. Banyak orang yang mengira bahwa kitab Lubabul Hadis banyak yang memang nggak paham, ya. Makanya banyak orang yang membelokkan bahwa bahasana yang mereka tidak tahu, ya. Wa ma'adzalika kasura tadawul nas, ya, dan banyak, artinya karena memang tidak ada kitab yang menjelaskannya. Di samping itu, wa ma'adzalika kasura tadawul nas min ahli Jawa alaihi, ya. Jadi samping itu kitab ini memang diedarkan di orang Jawa. Wa inni lam ajid nuskhatan sahihatan, ya. Dan sementara saya tidak bisa mendapatkan salinan, ya, yang sahih, ya. Dan saya walam aqdiru, dan tidak mampu ala tashihi, untuk mentasihnya. Ya, artinya wasqai muradi kusurihi, dan beliau maupun menjelaskan maksud yang dikehendakinya, ya, secara total muradihi li kusuri ila anna ba'da syar ahwanu min ba'din, ya. Hanya sebagian keburukan, ahwanu, yang lebih ringan, min ba'di, dari keburukan yang lain. Wahada, dan kitab ini, wahadal kitabu wa in kana fi haditsun dhaifun, ya kan, meskipun dalam kitab ini terdapat hadis dhaif, ya, dengerin, la yang bagi ayyuhmala, ya, namun tidak patut kita nih, ya, untuk mengabaikan. Walaupun nanti sebagian ada hadis yang dhaif, bukan berarti kita nggak boleh ngamalin, ya. Yang tidak boleh ngamalin itu hadis maudhu, ya. Kalau hadis dhaif masih boleh, okay. Li'annal hadits dhaif yu'malu bihi, ya, bukan. Sebab hadis dhaif bisa diamalkan atau dipakai untuk apa? Fadailul a'mal, amalan-amalan yang utama. Fi fadail amal kama qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar, ya. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar dalam kitabnya Tanbihul Akhyar, wa dhi'fu hujjatun. Hadis dhaif itu merupakan hujah, dalil, ya, fil fadaili, untuk fadil atau fadail amal, bittifaqil ulama, berdasarkan sepakatan para ulama. Kama fi syar'il mu'adzab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab syarahnya Mu'adzab wa ghairihi, dan selainnya kitab Syarhul Mu'adzab, ya. Kitab Syarah Mu'adzab ini kitabnya besar, ya. Okay. Wallahul musta'an. Wallah, kepada Allah al-musta'an,
ya, kita meminta pertolongan. Wa ilaihi at-tuklanu, dan kepada Allah Asy-Syaikh Nawawi bertawakal. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil, tidak ada daya kekuatan melainkan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Oke, sekarang bahas bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, kemudian u'allifu. Oke, kata ulaf itu mu'allak kepada ya beliau setelah. Oke. Kemudian beliau u'allifu, beliau mengarang, ya. Artinya setelah tadi baca walif, kemudian beliau mengarang dan mensyarahkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Ba, sin, mim dulu ya kita bahas. Fal ba'u. Oke. Huruf ba menurut beliau adalah bari'ul baraya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk. Jadi menurut beliau lafaz basmalah ya disyarahkan bismillah, ba'nya dulu. Ba'nya itu bari'ul baraya, artinya apa? Artinya Allah maha menciptakan manusia. Sekarang wasinu dan sinnya lafaz bismillah satarul khotoya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan para hambanya selagi mereka menutupi, tidak membuka aibnya, ya. Wal mimu dari lafaz bismillah al-mannanu bil atoya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang menganugerahkan segala bentuk pemberian. Okay. Jadi luar biasa nih, ba'nya bari'ul baraya, sinnya satarul khotoya, mimnya mananul bil atoya. Ini luar biasa beliau mengartikan. Jadi artinya beliau sebelum mengarang kitab ini, kita aja yang sebelum makan pasti baca sebelum apalagi tidur baca sebelum belajar baca Asy-Syaikh Nawawi sebelum mengarang kitab ini juga sama. Beliau mengarang kitab ini, mensyarah kitab Lubabul Hadis dengan baca bismillah. Tapi menurut beliau bismillah itu bari'ul baraya, ba'nya. Sinnya satarul khotoya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutupi kesalahan hambanya selagi manusia itu menutupi dan membuka aibnya sendiri, ya. Okay. Yang ketiga wal mimu mananul bil atoya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mempunyai sifat yang mana menganugerahkan segala bentuk pemberian. Kemudian wakila, ada pendapat lain, kemudian Allahu, lafaz Allahnya kasyiful balaya, kasyiful balaya. Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu kasyiful bayan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang berarti yang maha menghilangkan cobaan, ya, yang telah menghilangkan virus corona. 2 tahun yang lalu kita menghadapi cobaan virus, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah kasyiful balaya. Ya, mudah-mudahan coronanya hilang. Oke. Sekarang Ar-Rahman. War-Rahman mu'til ataya. Nah, beliau lafaz Ar-Rahman adalah mu'til ataya, yang memberikan seluruh pemberian. Jadi dengan lafaz Ar-Rahman ini segala sesuatu yang kita punya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan seluruh pemberian-pemberian kepada manusia yang ada di dunia ini. Lebih-lebih manusia yang beriman. War-Rahim,
ghafirul khotoya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan dengan kita mengaji kitab ini, memaknai lafaz bismillah yang disarai oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, kita minimal kecipratan berkahnya. Amin. Allahumma. Setelah beliau mengucapkan bismillah, kemudian mukadimahnya masih mukadimah nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bahas alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, yang mengatur alam. Semua alam. Alam ini banyak banget ya. Ribuan alam ya. Oke. Kemudian kita bahas falhamdu. Lafaz alhamdu ya, alhamdulillahi rabbil alamin, lughatan menurut bahasa adalah as-sana'u. Apa sana'u? As-sana'u apa sana'u? Tengah-tengah. Memuji bilisan, dengan lisan, alal jamilil ikhtiyari ya. Jadi yang disebut as-sana' itu kita memuji dengan lisan atas keindahan ikhtiar, ala jihadi ta'dim, yang terwujud melalui usaha. Contoh ya, kamu hebat banget, bisa juara 1, bisa lomba pidato tingkat provinsi. Nah, inilah namanya alhamdulillah ya, yaitu pujian yang diucapkan oleh lisan manusia atas dasar memang kita merasa terheran-heran ya, memuji seseorang sebab ikhtiar mereka ya, usahanya juara MHQ nasional luar biasa. Nah, itu namanya memuji, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu pintar. Ini namanya alhamdulillah. Oke. Sawa'un kana fi muqabalatin ni'matin ya. Dan gak cuman itu juga ya, baik pujian sebagai balasan atas kenikmatan atau bukan. Contoh, kita dikasih nikmat karena dia habis ulang tahun, terima kasih ya, kita udah ditraktir ya kan. Ini termasuk alhamdulillah sana, termasuk sana ini pujian-pujian ya, karena kita menikmat. Atau contoh, kita mendengar, melihat orang baru ngasih sedekah ya, kita senang, oh itu orang itu hebat ya, bisa nyumbang ini, nyumbang mana. Nah, kita boleh memuji ya, itu namanya as-sana. Oke. Kemudian fadakhala fi sanai alhamdu wa ghairu ya, sehingga lafaz alhamdu tersebut ya, dan termasuk di dalamnya finia alhamdu, termasuk as-sana itu pujian itu adalah wa kharaja bilisan ya, ke dalam sama pujian ya. Lisan as-sana'u bi ghairikal hamdi an-nafsi ya. Artinya kata pujian dengan kata lisan tersebut ya, kecuali berarti pujian yang menggunakan selain lisan. Misalnya di sini wa kharaja bil ikhtiyari al-madhu ya. Kata yang dikecualikan artinya dengan kata ikhtiar di sini adalah madah, mim da ha, yaitu artinya sanjungan. Oke. Wa innahu, sesungguhnya madah ya ummul ikhtiyari, sama mencakup pujian atau keindahan. Wa ghairuhu, dan lainnya. Oke. Walhamdu irfan sekarang ya. Sedangkan pujian alhamdulillah, terima kasih itu ya, menurut uruf itu urfan, menurut uruf itu adalah fi'lun yumbi'u an ta'dimin mul'im ya, yaitu satu perbuatan yang muncul dari pengagungan kepada pemberi nikmat. Min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid ya, itu dari segi perbuatan yang muncul ya, artinya telah memberikan nikmat kepada diri orang itu sendiri maupun kepada orang lain.
au ghairihi atau orang lain. Wa sawaun kana lil bilisan au bil janan. Ya. Ya baik hamdun itu diekspresikan dengan lisan maupun hati atau dengan badan. Bilisan atau bil jinan atau bil arkan. Ya. Kalau jinan itu hati, bil arkan adalah dengan perbuatan. Okay. Wasyukru sekarang. Kalau asyukur gimana? Asyukur. Kemudian wasyukru mana? Lughatan wa kadal hamdu. Jadi sama ya, syukur menurut bahasa memiliki sama, yaitu hamdun, memuji. Wa irfan, dan menurut hurufnya sarful abdi, yaitu perbuatan hamba, ya. Jami'a ma an'ama Allah bihi 'alaihi minas sam'i, yang mana menggunakan seluruh kenikmatan yang diberikan. Artinya seorang itu minas sam'i, dari pendengar atau wahai dan niat. Jadi rasa syukur itu timbul biasanya bisa jadi dari dia mendengar, alhamdulillah ya dapat ilmu, ya kan. Wa ghairi ila ma khuliqa li ajli, ya. Oke, wal madhu lughatan asanu bil lisan ala jamili mutlaqan ala jihati ta'jim, ya. Sedangkan menurut madda menurut bahasa adalah pujian dengan lisan ala jami', atas yang bagus atau keindahan, mutlaqan secara mutlak, ya. Artinya ala jihati ta'jim, tujuannya untuk memuliakan. Wa urfan ma yadullu ala tisalil madhuri bi naw'in minal fadhaili, ya. Dan sedangkan menurut urfun itu huruf, ya, ya. Huruf, ya. Yaitu satu ungkap ma yadullu ala tisalil madhuri, satu ungkapan yang menunjukkan bahwa seseorang bi naw'in yang disanjung minal fadha'i, dari beberapa keutamaan. Contohnya ada orang yang memang disanjung sebab punya keutamaan. Ustadz, kiai, anak yang kiai kan kita harus, artinya apa? Yang menyanjung. Afada dzalika Syekh Imam Zakaria Al-Ansari fi risalih, sebagaimana jelaskan Syekh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab risalahnya. Kemudian masih mukadimah, ya. Wal akibatu sekarang. Wal akibatu, akibat ail mahmuda, yang baik-baik, pasti lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin ay al muti'ina wal munazzihina liqulubihim anizum. Sekarang disebut orang bertakwa itu orang yang senantiasa muti'in, muti' itu yang taat, wal munazzahin, dan orang yang membersihkan liqulubihim, hati mereka dari anizunub, dari sekian dosa. Wala idwana, dan tidak ada balasan, ay la zulman, kezaliman, illa 'alal zalimin, kecuali atas orang-orang yang orang zalim. Ay bitirka bil ma'asi, orang zalim itu orang yang mengerjakan maksiat. Maka orang yang bertakwa pasti dia taat, hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya dijaga oleh Allah, pasti insya Allah terhindar dari perbuatan dosa. Beda sama orang zalim. Orang zalim itu, ya, tidak ada balasan kecuali atas perbuatan zalimnya. Di sini adalah orang zalim adalah orang yang mengerjakan yang selalu maksiat. Maka orang zalim itu tiada balasan kecuali kezalimannya. Oke, wassalatu wassalam, salawat serta salam semoga ala khairi khalqihi,
terlimpah curahkan kepada makhluk terbaiknya Allah, yaitu kullihim minal insi wal jin wal malaika. Oke. Baik dari kalangan manusia, jin dan malaikat. Siapa? Yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-munazzali alaihi ta'diman. Yaitu Nabi Muhammad yang mana wajib untuk dimuliakan, ya, yang untuk memuliakannya di mana al-munazzal yang diturunkan. Ta'diman qauluhu subhanahu wa ta'ala, diturunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surah, ini apa nih, surat apa nih, apa nih, surat yang ya apa, laqad kana apa, al-ahzab ya. Suratnya, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab yang artinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, syahidan menjadi saksi, wa mubasysyiran dan membawa kabar wa naziran dan memberi peringatan, wa da'iyan dan menjadi dai, penyeru, illallah, kepada agama Allah, biiznihi, dengan seizinnya, wasirajan dan menjadi cahaya, ya, muniran yang menerangi, wabasyir dan sampaikanlah kabar gembira kepada al-mu'minin, orang-orang yang bi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, fadlan kabira. Apa fadlan? Karunia yang besar. Wa ala alihi, dan atas sahabat Nabi atau sahabat atau keluarga kerabat beliau, yakni kerabat beliau yang mukmin mana? Aqaribil mu'min, kerabat Nabi, min Bani Hashim, dari turunan Bani Hashim, wal Muttalib dan Bani Muttalib, au atqiyai ummati, atau umat beliau yang bertakwa serta sahabat beliau, wa sahbihi dan sahabat Nabi, wa sahabi, yaitu seluruhnya. Oke, yang disebut sahabat itu huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut sahabat Nabi adalah man, orang yang pernah ijtama'a, kumpul bareng, makan bareng, belajar bareng, ya, beribadah bareng setiap hari bareng Nabi Muhammad bin Nabi, tapi di situ orang yang beriman, mukminan, yaitu bin nabiyina, ya, berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwati, setelah diutusnya menjadi nabi, ya. Ajma'in itu berarti kata taukid, menguat, makna semuanya berarti, ya. Taukidun lil ali wasahbi, ya, kata ali dan sahabat, jadi ajma'ina, sahabat dan ali. Amma ba'du, ya, amma ba'dahu, aslinya amma ba'dahu. Amma ba'du, setelah beberapa hal di atas, ba'dahu ma taqaddama, artinya wah, ini kemudian saya aratu, menginginkan, an ajma'a, menghimpun, ya, kitaban, satu kitab, lil akhbari, yang memuat hadis-hadis, al hadis, yaitu hadis an nabawiyati, yaitu sifat hadis
Nabi, ail mansubati yang dinisbatkan lin Nabi kepada Nabi, li'annaha sesungguhnya Nabi ya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi, wal asari dan beberapa kutipan-kutipan al-manqulat yang dinukil, al-marwiyah yang yang diriwayatkan ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin, dengan sanad yang atau dengan isnad yang sahih dan kukuh. Perhatikan. Jadi hadis Nabi itu ya kata beliau, jadi perkataan Nabi itu beda sama perkataan sahabat sama warga. Jadi beliau menginginkan jadi membikin kitab ini yang berupa hadis Nabi yang benar-benar asli dari sabda Nabi, nggak dirubah-rubah ya, nggak dibikin-bikin. Karena hadis Nabi itu pasti benar adanya, makanya biar nggak dibikin-bikin berarti asli hadis langsung Nabi, jelas isnadnya jelas ya. Oke, fasahihu. Sekarang yang disebut hadis sahih adalah ma huwa tasalla sanaduhu. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung ya. Wa udilat naqalatuhu. Nah, kemudian di samping bersambung tidak ada perawi yang tidak disebutkan perawinya di sini, berarti artinya orangnya di situ adalah adil ya, tidak bohong. Sekarang wal isnadu, yang disebut isnad itu apa sih? Wa hikayatu tariqil masni, yaitu penyebutan jalur matan hadis ya. Oke. Sekarang wasanadu wa tariqul musilatu ilal masni, disebut sanad ada jalur yang mendatangkan pada matan. Maka faqauluka akhbarona fulan. Jadi yang disebut isnad atau sanad itu jelas ya. Sanadnya itu contoh akhbarona. Contoh akhbarona itu dari hadis siapa riwayat, jelas sanadnya sampai ke Rasulullah ya. Oke. Contoh akhbarona fulan dari sahabat Mas'ud bin siapa ila akhir isnad, sampai di situ artinya disebut isnad ya. Wa nafsur rijali sanadun, adapun orang-orang yang disebutkan itu adalah sanad gitu loh. Jadi sanad itu contoh yang riwayatan bin siapa, sahabat siapa, itu namanya sanad ya, contoh orang bin ini Abdullah bin Mas'ud bin itu kan, itu namanya sanad hadis. Adapun isnad itulah yang meriwayatkan ya. Oke, wal matan, sekarang matan itu adalah alfadul hadis, lafaz hadis. Matan itu yang menjadi tempat berdirinya alladzi taquma bihal ma'ani, tempat berdirinya makna. Nah, sebenarnya waqala Ibnu Jama'ah, sebagaimana Ibnu Jama'ah mengatakan wa ma yang tahi ilaihi al-ghayatus sanadi afadalika Ibrahim asy-Syabrah Khiti, yaitu yang mana disebutkan paling ujung sanadnya yaitu oleh Ibrahim asy-Syabar Khiti ya. Oke. Wasikin, dan samping itu beliau ingin samping isnadnya sahih, wasikin juga wasik itu berarti kuat ya, kukuh. Artinya al-dhabitin, yang dobit. Nakilin artinya kuat, dobit itu kuat hafalannya ya. Nakilin yang meriwayatkan an mithli ilal muntaha, artinya dari semisal dengan
hingga pada bagian rawi terakhir. Jadi jelas wasik itu dobitnya itu kuat, hafalannya jelas. Jadi rawinya itu jelas sampai akhir. Oke. Wa hafathul asanida. Dan isnad-isnadnya asanida di sini dibuang, saya buang demi tujuan rauman ikhtisari, tujuan meringkas. Oke. Wa huwa jam'u isnadin qala al-badul jama'ah al-isnadu wa akhbaru an tariqil matni wa sanadu wa raf'ul hadithi ila qailihi. Ya. Yang disebut apa namanya isnad atau asanid, ya. Isnad atau asanid jamak, ya. Jamak dari kata asnad. Okay. Al-badrul yang mana di sini yaitu yang disebut isnad adalah pemberitahuan tentang jalurnya matan. Sanad berarti menghubungkan ucapan kepada apa tadi? Orang yang mengucapkan. Okay. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan sanad merupakan apa itu? Salahul mukmin, senjata bagi orang mukmin. Wa illam yakun ma'hu salahun fa bima yuqatil. Sekarang pertanyaannya, apabila tidak mempunyai senjata lantas dengan apa kita bertempur? Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i wa qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, alladzi yadlubu al-haditsa bila sanadin ka hatibil lailin yatahammalu khataba wa fi af'a wa huwa la yadri. Kata Imam Syafi'i, jika orang yang mencari hadis dengan tanpa sanad sama halnya seperti orang yang mencari kayu bakar di waktu malam. Artinya yang memikul kayu tanpa tahu di dalamnya ada apa, takutnya ada ular atau ular besar. Nah, itu ibarat orang yang, kata Imam Syafi'i, ketika ada hadis tanpa sanad, ibarat ketika orang mencari kayu pada malam hari, takutnya yang dibawa adalah ular besar. Nah, kira-kira bahaya nggak? Bahaya, makanya nanti kita sedikit belajar. Oke. Mewaja'al tuh saya jadikan, kemudian saya jadikan arba'ina baban. Ya, dengerin. Kemudian Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani mengarang kitab ini, membikin kitab ini, menjadikan kitab ini arba'ina baban, 40 bab, fi kulli babin minha asyaratu hadis. Dengerin. Jadi setiap bab itu ada 10 hadis. Sekarang kira-kira coba kalikan. 40 kali 10 berapa? Jadi kalian akan belajar 400 hadis. Luar biasa nih. Kalau kalian hafal 400 hadis melebihi arba'in Nawawi. Kalau Nawawi kan 40, ya. Jadi beliau membuat syarah Lubabul Hadis ini menjadi 40 bab. Setiap bab ada 10 hadis, tinggal dikali aja, ya. Di mana tiap babnya ada 10 hadis, tinggal total ada hadis 400 hadis. Fa maj'ul hadis, kemudian dikumpulkan di total arba'u mi'atin, jadi 400 wasam itu. Dan beliau namakan hadal majmu', ya, beliau menamakan kumpulan hadis ini lubabal hadis, yaitu menamakan lubabal hadis atau lubab, artinya itu dengerin, lubab itu berarti bagian yang selain kulit, tahu kulit. Wal lubab khilaful qishri, artinya itu selain kulit. Jadi lubabul hadis selain kulit berarti isinya hadis selain kulit. Jadi makanya ini hadis ini luar biasa. Kemudian lanjut, wa asta'inu, dan aku meminta pertolongan billahil azim, kepada Allah yang maha mulia, ail kamil, yaitu mulia zatan wa sifatan, sempurna dari setiap zat dan sifatnya, alal qaumil kafirin, yaitu atas
sifat al-qaumil kafir untuk menghadapi kaum kafir fi qomadin dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Walamma arada al-musannifu apa itu? Isyanal maksud ya. Walamma arada ketika al-musannifu menginginkan ya. Musannif itu pengarang kitab Ityanal Maksud, yaitu menjadikan maksud ata awalan, maka beliau pertama-tama bil abwabi arba'ina, beliau menampilkan 40 bab ala sabir sardi, atas apa ini 40 bab secara detail ya, sebagai liyakuna unwanan, sebagai judul-judul lihadal kitab, pada bab atau kitab ini ya, bab kitab tasdilan, tujuannya agar memudahkan lil mutawalin, bagi para pembaca. Faqala, kemudian beliau mengatakan bab yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dengerin. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Dengerin. Oke, sekarang hadis yang pertama, setiap bab ada 10. Beliau bikin syarah ini ada 40 bab. 40 tadi ada berapa? Ada 40 bab, setiap babnya ada 10 hadis. Sekarang bab pertama, yaitu fi fadilatil ilmi wal ulama. Nah, ini baru kita santai ngajinya. Oke, bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama. Perhatikan, kita akan bahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Yang pertama yang menjadi pertanyaan Ustaz adalah al ulama. Dari kata alimun, artinya mengetahui. Beda, dengerin. Ulama kalau bahasa Indonesia itu artinya mufrad, masih mufrad ya. Mufrad berarti, makanya kalau orang Indonesia nyebut ulama itu belum jamak, makanya dikasih para ulama kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab ulama itu jamak dari kata alimun, orang yang mengetahui. Okay. Qala Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid din. Perhatikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surah At-Taubah ayat 122. Itu Al-Qur'an ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahu fid din. Oke, falaula nafara artinya hendaklah dari tiap-tiap golongan, min kulli firqatin, dari di antara mereka ya, ada beberapa orang atau orang apa itu? Firqah, berbagi, minhum ta'ifatun, yang mana memperdalam liyatafaqahu, memperdalam pengetahuan fiddin, di dalam atau tentang agama. Jadi saking mulianya ilmu itu, dengerin ya, orang-orang rela pergi berbondong-bondong untuk mencari ilmu. Artinya ayat ini menjelaskan bahwasanya ilmu itulah menjadi sebuah kewajiban yang harus dicari. Makanya orang tanpa ilmu ibarat apa? Hewan. Kalau kalian nggak mau jadi hewan, berarti wajib nyari ilmu. Karena ilmu juga faridatun ala kulli muslimin. Oke, yang pertama bahwasanya makanya orang yang berilmu, yang berpengetahuan, maka disebut ulama, gitu loh. Tapi ulama yang benar-benar tahu akan hal-hal yang pada ahlinya. Contohnya ahli
Ahli kedokteran berarti dia ulama ahli dokter, pengetahuan. Kiai berarti ulama ahli agama atau ilmu agama. Apalagi polisi TNI berarti dia ahli dalam bidang menjaga keamanan negara, ya. Nah, itu bisa disebut ulama tapi dalam bidang ahlinya masing-masing. Makanya di sini ilmu sangat penting. Oke, yang kedua al-babu tsani fi fadli la ilaha illallah. Yang kedua di sini tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Qala al-Fakhrur Razi. Fakhrur Razi apa Fakhruddin? Fakhrur Razi ya. Kata beliau Fakhrur Razi, Al-Imam Fakhrur berkata wa qad dzukirat ajil kalimatu fil Qur'ani fi sab'atin wa thalathina mawdi'an. Dengerin. Jadi kata beliau kalimat tahlil la ilaha illallah yang ada di Al-Qur'an itu disebutkan dalam 73 tempat mawdi'an. Sab'atun 7 wasalasin. Berapa itu? 37 apa 73? 37 ya, sab'atin kan 7, wasalasin 30. Berarti 37. Oke, sekarang kita kupas. Isnani yang berarti lafaz la ilaha illallah dalam Al-Qur'an disebutkan ada 37 tempat. Oke, yang kedua dalam fil Baqarah surat itu 2. Oke, 2. Kan ada 30. Kemudian wa arba'atun dan 4 fi Ali Imran dalam surat Ali. Berapa itu? 2 tambah 4 jadi 6. Wa wahidun fi Nisa dan 1 di surat An-Nisa jadi berapa? 7. Wa isnani fil An'am 2 di surat Al-An'am jadi 9. Wa wahidun 1 di surat A'raf 10. Wa isnani di surat At-Taubah 12. Kamu yang hitung yang nambah ya. Wahidun dan 1 di dalam surat Yunus, wa fi Hud dan surat Hud. 1 berarti berapa itu? 1 Hud, 1 Ar-Ra', surat Ar-Ra', kemudian 1 lagi surat An-Nahl. Kemudian wasala 1 3 fi Thaha, surat Thaha berapa itu? Wa isnani dan 2 surat di dalam surat Al-Anbiya. Wahidun fil mu'minin dan 1 di surat lagi 1 lagi di surat An-Naml. Kemudian 2 di surat Al-Qasas. 1 lagi fi Fatir dalam surat Fatir. 1 lagi dalam surat As-Saffat. 1 lagi di surat Az-Zumar. 3 lagi surat Al-Mu'min. 1 lagi surat Ad-Dukhan. 1 lagi surat Muhammad, 2 di surat Al-Hasyr, 1 di surat At-Taghabun dan 1 di surat Al-Muzammil. Jumlahnya ada 37 kalau nggak dihitung sendiri ya. Jadi fadilahnya lafaz la ilaha illallah menurut Fakhrur Razi, Al-Imam Fakhrur Razi, beliau menuturkan bahwasanya kalimat ini ya diucapkan, disebutkan dalam Al-Quran ada 37 tempat yang tadi yang kita bahas. Tuh. Oke, selanjutnya al-babus tsalits, bab yang ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah fadilah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Dengerin, tidaklah ditolak
doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita baca Bismillah, baik doa itu nggak ditolak kok. Ya, maka kalau bisa kita sebelum minta sama Allah, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta semoga betah di pondok, gitu loh, ya kan? Minta sama Allah dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun doa kita mau mondok, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mau buka puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pulang, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa in qala kemudian Nabi bersabda lagi, wa inna ummati yatuna yaumal qiyamati wa hum yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa inna sesungguhnya umatku yatuna akan tiba yaumal qiyamah di hari kiamat, wa hum yaqulun dan mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fatatasa qalu, dengerin. Ya. Maka akan menjadi berat hasanatuhum, kebaikan mereka, fil mizan, di dalam timbangan kebaikan mereka. Alhamdulillah. Fataqulu al umam. Kemudian para umam itu berarti nabi ya, para nabi atau para umat. Kemudian para umat bertanya kepada Nabi, apa pertanyaan dari umam? Ma rajja'a mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya siapa para umam? Apa yang membuat berat timbangan kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menjawab, fataqulu al-anbiya'u lahum. Fataqulu al-anbiya, maka para nabi menjawab lahum, pada mereka. Kana mubtada'u kalami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di awal perkataan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nada tiga. Asma'in min asma'illah, yaitu nama Allah yang mulia, ta'ala al-karim, ya, al-kiram. Law wudi'at fi kafatil mizan, yang andaikan ketiga nama itu diletakkan dalam satu, apa itu? Wudi'at sayiatul khalqi jami'an fil kafatil ukhra la raja'at hasanatuhum. Perhatian. Jadi ada tiga nama yang mulia, yang andaikan ketika nama itu diletakkan dalam satu piringan timbangan dan dosa-dosa manusia semuanya diletakkan di piringan lainnya, pasti unggullah kebaikan itu, yaitu lafaz bismillah. Oke. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ja'alallahu ta'ala hadil ayat syifaan min kulli da. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat ini bismillahirrahmanirrahim sebagai obat setiap penyakit. Wa ghinan, dan kecukupan, min kulli fakrin, dari setiap kemiskinan. Wa sitron minan nar. Wa sitron minan nar, dan pelindung dari api neraka. Wa amanan minal khasfi wal maskhi wal qadfi madamu ala qiraatiha, dengerin. Dan pengaman dari terbenam dalam tanah, dari dirubah menjadi bentuk yang buruk, serta hujan batu selama mereka mau membaca bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangin fadilahnya kita baca bismillahirrahmanirrahim, ibarat ya nama Allah Subhanahu wa taala yang di situ ya diletakkan dalam satu piringan timbang dosa kalian itu lebih, maaf ya,
lebih unggul kebaikan daripada lafaz bismillah. Jadi ketika kalian punya dosa, minimal baca bismillah. Kalau bisa kitabnya di bismillah semua aja. Itu menjadi saksi karena kesalahan kalian nanti akan menjadi kebaikan dari pengganti kesalahan kalian. Bayangin, saking utamanya lafaz bismillah, kalau bisa kitabnya ditulis bismillahirrahmanirrahim. Itu menjadi saksi karena lafaz bismillah, subhanallah, menjadi obat setiap penyakit, mencukupi dari segala kemiskinan, pelindung dari api coba kelak kita aman dari terbenam dalam tanah. Dan kita terhindar dari hujan batu. Kalau kita mau membaca bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya al-babur rabi'. Satu lagi habis itu istirahat. Fi fadilatis shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah fadilah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma ajma'a qaumun fi majlisin wa lam yusalli alayya fihi ila tafarraqu ka qaumin tafarraqu an maitin wa lam yaghsilhu. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, manistama'a, tidaklah sekelompok kaumun, orang yang kaum ya, tidaklah sekelompok orang kaum yang berkumpul dalam fi majlisin, dalam suatu majlis di mana walam yusalli, dan mereka tidak membaca sholawat alaiya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalam majlis itu, illa tafarraqu, kecuali mereka berpisah. Kaumin, seperti kaum tafarraqu yang berpisah, an mayitin, dari mayit, walam yang silhu, dan tidak memandikannya atau tidak. Artinya dengerin, nih. Jadi ada hadis, jika ada orang di majelis ini nggak baca sholawat, tadi minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi majelis ini bagaikan, maaf ya, ibarat kita, dengerin, takziah ke orang mati. Ya, takziah itu artinya ibarat manusia itu yang mati itu nggak dimandiin, gitu loh. Jadi kita ke bawah bau busuk itu. Makanya hati-hati ketika ada majelis ilmu, baca sholawat. Artinya juga diartikan sebagai ketika kita di dalam satu majelis nggak baca sholawat, ibarat kita bisa sama mayit itu kita nggak memandikan, gitu loh. Artinya kan ya maaf aja kurang afdol, atau ya, jadi ibarat orang yang taziah, orang yang layat, orang atau amil ya, yang bisa ngurus orang mati itu kasihan banget, mayitnya ditinggal aja nggak dimandiin. Kalau ada majelis yang nggak dibacain sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamisu fi fadilatil iman, wallahu a'lam bis. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.